Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dita Kurniasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologi. Perkenalkan, nama saya Ali Fikri Renaldi dengan NIM 0404032198, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas materi tentang berpikir dan intelijensi. Kali ini kita akan membahas tentang berpikir. Pengertian berpikir merupakan aktivitas mental yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Vincenzo Guerrero, mengartikan berpikir adalah gejala aktivitas mental yang membantu merumuskan atau memecahkan masalah, membuat keputusan, atau memenuhi keinginan untuk memahami. Berpikir adalah sebuah pencarian jawaban, sebuah pencapaian dari makna. Menurut Solzo, berpikir adalah sebuah proses di mana presentasi mental baru dibentuk melalui transformasi informasi dengan interaksi yang kompleks. Atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi logika, imajinasi, dan pemecahan masalah. Pandangan dasar tentang berpikir. Menurut Solzo, berpikir adalah sebuah proses di mana representasi mental baru dibentuk melalui transformasi informasi dengan interaksi yang kompleks. Berpikir adalah kognitif, yaitu timbul secara internal dalam pikiran, tetapi dapat diperkirakan dari perilaku. Berpikir merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif. Berpikir diarahkan dan menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah atau diarahkan pada solusi. Proses-proses yang dilalui selama berpikir. 1. Pembentukan pengertian. Artinya, dari suatu masalah, pikiran kita membuang ciri-ciri tambahan sehingga tinggal ciri-ciri yang tidak boleh ada pada masalah itu. Yang kedua adalah pembentukan pendapat. Artinya, pikiran kita menggabungkan atau menceraikan beberapa pengertian yang menjadi tanda khas dari masalah itu. Yang ketiga adalah pembentukan keputusan. Artinya, pikiran kita menggabungkan pendapat-pendapat tersebut. Keempat, pembentukan kesimpulan. Artinya, pikiran kita menarik keputusan dan keputusan tersebut berdampak bagi kesimpulan tersebut. Berpikir terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah berpikir deduktif, berarti mengantar, memimpin. Dengan demikian, kata deduksi yang diturunkan dari kata itu berarti mengantar dari satu hal ke hal yang lain. Sebagai suatu istilah, dalam penalaran deduksi merupakan proses berpikir yang bertolak dari proposisi yang sudah ada menuju proposisi baru yang berbentuk kesimpulan. Yang kedua adalah berpikir induktif, artinya bersifat induksi. Induksi adalah proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan inferensi. Proses penalaran ini mulai bergerak dari penelitian dan evaluasi untuk menemukan suatu kesimpulan dari fenomena yang ada. Karena semua fenomena harus diteliti dan dievaluasi terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh ke proses penalaran induktif. Berpikir evaluatif adalah berpikir kritis menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Dalam berpikir evaluatif, kita tidak menambah dan mengurangi gagasan, melainkan kita menilainya menurut kriteria tertentu. Intelijensi atau kecerdasan ialah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan mempergunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Pada orang yang intelijen atau cerdas akan lebih cepat dalam memecahkan masalah. Dalam menghadapi masalah atau situasi baru, individu yang memiliki kecerdasan yang bagus mengadakan adjustment terhadap masalah atau situasi yang terbaru tersebut. Kekuatan dan kegunaan kecerdasan. Kekuatannya adalah kecerdasan kreatif, ialah kecerdasan yang berkekuatan untuk menciptakan sesuatu, misalnya menciptakan kereta api, listrik, atom, dan sebagainya. Yang kedua adalah kecerdasan eksekutif, ialah kecerdasan yang berkekuatan mengikuti pikiran orang lain, misalnya mempelajari tentang mencetak, membuat rumah, dan sebagainya.
Kegunaan dari kecerdasan. Kecerdasan teoritis ialah kecerdasan untuk memecahkan soal-soal yang bersifat teori, semisal bekerja di laboratorium. Kecerdasan praktis ialah kecerdasan untuk mengambil tindakan untuk berbuat, misalnya mengemudikan mobil, sirkus, dan sebagainya. Faktor dalam intelijensi. General intelligence. Faktor ini terdapat pada semua intelijensi secara umum dengan tingkat tertentu dalam sejarah intelijensi tertentu dalam psikologi. Misalnya, bakat tertentu yang didapatkan sejak lahir, sifatnya konstan, digunakan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu. Yang kedua adalah spesifik intelijensi. Faktor ini hanya dapat pada hal-hal tertentu saja, misalnya pada seseorang yang unggul dalam bidang tertentu. Faktor ini berhubungan dengan syaraf, otot, ingatan, dan latihan serta pengalaman karakteristik dan faktor spesifik lainnya. Faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama adalah pengembawaan, ciri yang dibawa oleh orang tersebut sejak lahir. Yang kedua adalah kematangan, ketika tiap organ tubuh menjalankan fungsi masing-masing dengan optimal. Yang ketiga adalah pembentukan, keadaan di luar diri seseorang yang akan memberi pengaruh terhadap perkembangan intelijensi tersebut. Yang keempat adalah minat, dorongan untuk melakukan suatu perbuatan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.